Sebuah tembok besar telah berdiri selama berabad-abad sebagai salah satu keajaiban. Memiliki panjang lebih dari 8.850 km dan tembok ini melindungi dari berbagai mara bahaya. Film diawali dengan diperlihatkan sekelompok tentara bayaran dari barat yang datang ke Cina. Mereka terlihat sedang dikejar dan diserang oleh sekawanan perampok gunung. Untungnya mereka berhasil lolos dari kejaran para perampok dengan cara mengelabui para perampok tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan berencana untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Salah satu dari mereka mengatakan perjalanan mereka sia-sia karena mereka telah kehilangan banyak anggota dan mereka harus segera kembali ke barat. Tetapi di sana William bersikeras untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari bubuk hitam atau mesiu. Namun tiba-tiba saja sosok misterius menyerang mereka. Seketika dua teman mereka yang berada tak jauh dari sana pun menghilang. Makhluk itu pun tiba-tiba menghilang sebelum mereka tahu sosok dari makhluk tersebut. Keesokan harinya, William dan Tovar memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi lagi-lagi mereka dikejar oleh sekawanan perampok. Mereka berdua pun kabur menuju ke tempat yang lebih tinggi, yaitu ke atas pegunungan. Langkah mereka pun terhenti oleh ratusan anak panah dan mereka pun dikagetkan dengan apa yang ada di balik gunung tersebut. Mereka berhenti tepat di depan sebuah tembok yang sangat besar dan dipenuhi pasukan Cina di atas tembok tersebut. Para perampok yang mengejar mereka pun memutuskan untuk kembali karena mereka tak ingin berurusan dengan pasukan Cina. Lalu William dan Tovar memutuskan untuk menyerahkan diri mereka kepada pasukan itu. Seorang prajurit melaporkan kejadian tersebut kepada para komandan. Karena hal tersebut diadakanlah sebuah rapat dadakan yang dipimpin oleh Jenderal Shao dengan semua komandan yang ada di sana. Mereka menemukan potongan kaki monster yang telah dipotong oleh William sebelumnya. Kemudian salah satu komandan wanita yang bernama Komandan Lim mencoba untuk menginterogasi mereka berdua dan menanyakan dari mana mereka mendapatkan kaki tersebut. Di sana William pun menceritakan apa yang baru mereka alami 2 hari yang lalu. Mendengar hal itu, para komandan yang ada di sana tidak percaya dengan apa yang William ceritakan. Lalu para komandan pun memberikan saran kepada jenderal untuk membunuh mereka berdua demi menjaga rahasia yang ada di sekitar mereka. Namun tiba-tiba seseorang yang bernama Wang yang merupakan seorang ahli strategi di sana mengatakan bahwa William terbukti benar karena kaki monster tersebut masih segar dan mereka harus dibiarkan hidup untuk sementara waktu. Setelah itu tiba-tiba seorang prajurit datang dan memberikan kabar bahwa mereka sedang diserang. Jenderal Shao pun memerintahkan semua komandan untuk bersiap, sementara William dan Tovar akan dikurung. Dan mereka berdua pun dibawa menuju ruang tahanan. Di sana William dan Tovar menanyakan makhluk apa sebenarnya yang menyerang mereka. Lalu ahli strategi Wang memberitahukan bahwa makhluk itu bernama Tao Tei dan menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang diserang oleh makhluk tersebut. Namun dikarenakan kunci penjara tidak dapat ditemukan, maka Wang pun memerintahkan untuk membawa William dan Tovar ke atas tembok. Mereka berdua pun dibawa ke atas menggunakan sebuah lift manual. Sesampainya di atas tembok, mereka dijaga oleh beberapa pasukan. Sementara itu, para prajurit sedang bersiap untuk bertarung melawan Tao Tei. Di sana, William dan Tovar pun sangat takjub dengan apa yang mereka saksikan. Di sana mereka melihat begitu banyak pasukan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah semuanya siap, tak lama kemudian muncullah ribuan Tao Tei yang berlari menuju ke arah tembok. Di sana Jenderal Shao langsung memerintahkan untuk menyerang Tao Tei secara bertubi-tubi. Pertempuran luar biasa pun terjadi di sana. Para prajurit biru menyerang dengan penuh keberanian dengan melompat dari atas tembok tersebut. Di tengah-tengah pertempuran, Tovar melihat seorang barat selain mereka berdua dan orang tersebut bernama Balar.
Sementara itu, di pertempuran, tiba-tiba saja Ratu Taotei pun muncul di sana. Ratu itu mengomando seluruh Taotei lainnya dengan getaran sinyal di tanduknya. Saat melihat sang ratu, Jenderal Shao pun langsung memerintahkan untuk segera menyerang Ratu Taotei tersebut. Tetapi usaha itu tak berhasil. Sang ratu pun menjadi marah dan mengirimkan sinyal untuk terus menyerang hingga berhasil menaiki tembok. Taotei itu pun langsung menyerang semua pasukan yang ada di dekatnya. William mengatakan kepada prajurit yang menjaganya untuk pergi bertarung. Setelah prajurit itu pergi, Balar datang untuk melepaskan ikatan mereka. Setelah bebas, William dan Tofar pun memutuskan untuk bertarung melawan Taotei tersebut. Mereka berdua bekerja sama untuk dapat melumpuhkannya. Mereka berdua berusaha mengalahkan semua Taotei yang berhasil naik ke atas tembok. William menggunakan panah sebagai senjatanya. Dan akhirnya Taotei itu pun tewas di tangan William. Merasa pasukannya sedang terpojok, Ratu Taotei pun memutuskan untuk menyuruh semua anak buahnya mundur. Para Taotei itu pun membawa semua bangkai temannya. Dan sepertinya mereka tidak ingin pasukan Cina mengetahui tentang jati diri mereka. Tak lama kemudian, Jenderal Shao pun datang menghampiri mereka. Dan ia langsung memuji kehebatan William dan Tofar. Lalu sang jenderal pun memerintahkan untuk membawa mereka ke barak agar mereka dapat beristirahat. Ketika William berada di dalam kamar, prajurit yang tadi ia selamatkan datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Malam harinya terlihat Jenderal Shao sedang memberikan sedikit nasihat kepada Komandan Lin. Sementara itu William dan Tofar sedang tertidur. Mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Balar ke kamar mereka. Kemudian mereka pun memberitahu maksud dari kedatangan mereka adalah untuk mencari bubuk hitam. Kemudian Balar pun menjelaskan bahwa ia datang ke Cina sejak 25 tahun yang lalu untuk hal yang sama. Balar telah menemukan bubuk hitam tersebut, namun ia belum berhasil untuk membawanya keluar dari tembok. Esokan harinya, William dan Tofar diundang ke perjamuan makan oleh Jenderal Shao. Di sana mereka disambut dengan hangat oleh seluruh pasukan dan para komandan. Kemudian salah seorang komandan pun mengatakan bahwa ia ingin melihat kembali aksi William. Dan William pun setuju untuk menunjukkan skill kehebatannya kepada mereka semua. William pun menyuruh Tofar untuk mengambil sebuah mangkuk dan ia pun mempertontonkan kebolehannya dalam menggunakan panah. Karena hal itu, seluruh orang di sana pun merasa kagum dengan aksi yang William lakukan. Di saat William sedang menikmati makanannya, ia terlihat banyak berbincang dengan Komandan Lin. Di sana, Komandan Lin mencoba mencari tahu maksud kedatangan William dan Tofar. Dan tak lupa, ia juga menanyakan asal-usul mereka berdua. Kemudian, William pun menceritakan semuanya kepada Komandan Lin. Setelah itu, Komandan Lin pun mengajak William bertemu di atas tembok untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Di atas tembok itu, Komandan Lin mengajak William ke sebuah tempat yang digunakan pasukan biru untuk melompat saat melawan Taotei kemarin. Kemudian, Komandan Lin pun mengajak William untuk melakukan loncatan, layaknya pasukan biru saat bertarung. Tetapi William menolak untuk meloncat dan mengatakan kalau ia tak perlu melakukan hal itu untuk bertarung. Keesokan harinya, di suatu tempat, Balar menunjukkan bubuk hitam yang selama ini mereka cari. Kemudian, Balar pun mulai membicarakan rencananya untuk kabur, yaitu pada saat serangan Taotei berikutnya datang. Saat seluruh pasukan sibuk berperang dan meninggalkan pos-pos mereka, itu adalah saat yang tepat untuk kabur dengan membawa bubuk hitam. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba William dan Tofar dipanggil untuk bertemu dengan Tuan Wang. Di sana, Tuan Wang menanyakan tentang batu magnet yang dibawa oleh William. Wang percaya kalau batu magnet tersebut memiliki daya kekuatan yang bisa membantu Cina melawan Taotei. Di sana, William menanyakan asal-muasal Taotei tersebut. Tuan Wang pun mulai menjelaskan bahwa Taotei berasal dari sebuah gunung yang dihancurkan oleh meteor. Rakyat Cina percaya jika Taotei diutus untuk menghukum keserakahan rakyat Cina Utara. Dan jika saja Taotei berhasil menembus tembok besar itu, kemudian masuk ke ibu kota, maka Taotei akan menjadi masalah bagi seluruh dunia.
Malam harinya, Jenderal Shaw, Komandan Lin, dan beberapa pasukan menuju ke menara barat tembok karena beberapa orang prajurit penjaga menghilang di sana. Dan benar saja, ternyata Tao Tei memang sudah ada di sana. Mereka pun menyiapkan sebuah formasi untuk menyerang. Di sana mereka diserang oleh 2 Tao Tei. Dan dari serangan itu membuat Jenderal Shaw mendapat luka yang serius. Menjelang kematiannya, Jenderal Shaw menyuruh Komandan Lin untuk tidak ceroboh menghadapi para Tao Tei. Dan juga Jenderal Shaw menyuruh Komandan Lin untuk memimpin seluruh pasukan menggantikannya. Akhirnya, Jenderal Shaw pun tewas di sana dan upacara pemakaman pun dilakukan malam itu juga. Setelah kejadian tersebut, utusan kaisar dari ibu kota pun datang ke tembok besar dan memberikan catatan perang untuk melawan Tao Tei yang berusia 900 tahun lalu yang akan berguna untuk mengalahkan Tao Tei. Utusan kaisar tersebut menceritakan suatu kisah Tao Tei zaman dahulu yang mana Tao Tei pernah diam tanpa perlawanan ketika mereka tiba di gerbang Hans. Dan di sana terdapat batu yang serupa dengan batu magnet yang dibawa oleh William. Tuan Wang pun berpendapat bahwa batu magnet itu mampu membuat Tao Tei menjadi tuli. Dan tanpa komando dari sang ratu, Tao Tei tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu William mengajak mereka untuk menangkap Tao Tei hidup-hidup untuk membuktikannya. Tetapi Tovar terlihat kurang senang dengan rencana William karena rencana mereka sesungguhnya adalah kabur membawa bubuk hitam saat serangan berikutnya tiba. Keesokan harinya mereka pun bersiap-siap untuk menangkap Tao Tei. Di sana Tuan Wang meracik obat bius yang kemudian dioleskan di sebuah busur besar dan seluruh prajurit telah bersiap di pos mereka masing-masing. Namun kali ini keadaan kurang menguntungkan karena area sekitar dipenuhi kabut asap sehingga jarak pandang mereka sangat terbatas. Seorang prajurit tak sengaja menjatuhkan obat bius itu dan hal itu membuat seorang komandan menjadi marah. Saat itu William terlihat sangat ragu dan ia pun pergi ke sebuah tempat untuk berpikir matang-matang. Di sisi lain, Ballard dan Tovar sudah bersiap untuk melakukan rencana mereka. Namun Tovar terlihat ragu untuk meninggalkan sahabatnya. Di atas tembok, semua pasukan sudah dalam keadaan bersiap. Namun tiba-tiba ribuan pasukan Tao Tei pun datang dan pertempuran pun dimulai. Tanpa adanya rasa takut, para prajurit biru pun langsung melompat untuk menghadapi Tao Tei tersebut. Di tempat lain, di saat William terlihat bimbang, Ballard justru mencoba untuk meyakinkan Tovar bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melarikan diri. Di atas tembok, puluhan panah besar yang sudah diolesi obat bius dilepaskan. Beberapa mengenai Tao Tei, tetapi tidak berhasil melumpuhkan mereka. Hingga tersisa satu panah yang masih menancap di tubuh Tao Tei. William pun datang membantu mereka menangkap Tao Tei tersebut. William menjelaskan jika obat bius hanya perlu waktu untuk bekerja, sedangkan anak panahnya sudah tidak mampu bertahan lagi. Lalu mereka pun menembakkan meriam api untuk memisahkan Tao Tei yang terbius dari yang lainnya. Setelah itu, William pun memutuskan untuk terjun langsung ke bawah tembok untuk mengikat Tao Tei yang saat ini tengah terbius. Kemudian, Komandan Lin pun memberikan busur bersuara kepada William. William pun berhasil turun ke bawah menggunakan rantai busur tersebut. Setelah mengikat Tao Tei itu, William pun memberi kode untuk segera menarik rantai tersebut. Dan William hampir saja menjadi santapan Tao Tei jika saja Tovar tidak datang untuk membantunya. Ternyata Tovar tidak mampu membiarkan sahabatnya sendirian menghadapi mara bahaya. Mereka berdua pun bekerja sama menghadapi Tao Tei yang ingin menyerang mereka. Lingkaran api yang dibuat tak mampu lagi menahan Tao Tei yang lain. William pun terdesak dan ia pun mengirimkan isyarat untuk meminta bantuan kepada Komandan Lin. Akhirnya senjata bubuk hitam pun dikeluarkan untuk membantu William. Tao Tei yang terkena bubuk hitam hancur berkeping-keping.
Akibat ledakan yang begitu hebat, William yang terkena dampak ledakan itu pun menjadi tak sadarkan diri. Dan beruntungnya, ia berhasil diselamatkan oleh para prajurit. Saat William terbangun, Komandan Lin yang duduk di sampingnya menanyakan alasannya terjun ke tengah kerumunan Taotei. William pun menjawab mungkin itu adalah sebuah keyakinan yang ada dalam dirinya. Komandan Lin pun berterima kasih kepada William atas keberaniannya. Di tempat lain, ahli strategi Wang melakukan uji coba batu magnet pada Taotei yang berhasil mereka tangkap. Dan ternyata memang benar, batu magnet tersebut pun mampu membuat Taotei menjadi tak berkutik. Lalu utusan kaisar pun langsung membawa Taotei beserta batu magnetnya ke ibu kota untuk ditunjukkan kepada sang kaisar. Setelah itu William pun kembali ke kamarnya. Dan di sana ia sedikit berdebat dengan Tofar karena perbedaan pendapat. Terjadi perselisihan di antara mereka berdua. Di saat para prajurit sedang sibuk dengan apa yang berhasil mereka temukan, Tofar dan Balar malah berencana untuk kabur dari sana. Para prajurit menemukan bahwa Taotei telah berhasil menggali sebuah tembok dan sekarang mereka sedang menuju ke ibu kota. Kemudian Balar dan Tofar memutuskan untuk membobol gudang persenjataan dengan meledakkan pintunya. Setelah berhasil meledakkan pintunya, mereka pun mulai mengambil semua bubuk hitam yang ada di sana. Tak lama kemudian, William pun mendatangi gudang senjata dan ia mencoba untuk menghentikan kawan-kawannya tersebut. Tofar mencoba meyakinkan William untuk ikut bersamanya. Balar yang tidak suka dengan sikap William memutuskan untuk menjatuhkan sesuatu hingga membuat William tak sadarkan diri. Di tempat lain, Jenderal Lin dan para komandan sedang membahas tentang lubang tersebut. Mereka yang tak mungkin mengajar Taotei langsung memutuskan untuk menggunakan balon udara agar sampai lebih cepat ke ibu kota. Di sisi lain, Tofar dan Balar berhasil kabur dari sana. Sementara itu, utusan kaisar yang membawa Taotei telah sampai di ibu kota. Dan ia pun langsung menunjukkannya kepada sang kaisar. Kaisar pun terlihat kagum dengan hal itu. Sedangkan William dibawa oleh beberapa prajurit karena kejadian tadi. Jenderal Lin terlihat marah dan kecewa berat karena Tofar dan Balar pergi membawa bubuk hitam milik mereka. William pun mengatakan bahwa ia telah mencoba untuk menghentikan mereka. Namun Jenderal Lin tetap tidak percaya akan hal itu. Prajurit yang merasa berhutang nyawa pada William berusaha untuk memberikan kesaksian dan membela William. Jenderal Lin yang sudah terlanjur kecewa pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mengurung William dan mengutus prajurit lainnya untuk mengejar Tofar dan Balar. Di tengah perjalanannya, Balar mengelabui Tofar dan meninggalkannya seorang diri. Sementara itu, Jenderal Lin dan para prajurit bersiap meninggalkan tembok menggunakan balon udara menuju ke ibu kota. Tetapi tidak semua balon udara berhasil terbang. Kemudian William pun dibebaskan dan ahli strategi Wang mengatakan bahwa ini semua adalah perintah terakhir Komandan Lin sebelum ia pergi dan William pun bebas pergi kemanapun ia mau. Namun ternyata William lebih memilih untuk bertarung dan ikut pergi ke ibu kota. Lalu prajurit yang tadi membelanya pun memohon untuk ikut serta bersama dengan mereka. Sementara itu di istana, sang kaisar melepas batu magnet dari sarang Taotei. Dan hal buruk pun terjadi di sana. Taotei itu pun mengirimkan sinyal kepada sang ratu. Dan hal itu membuat ribuan Taotei langsung menuju ke arah yang benar untuk ke ibu kota. Ketika pasukan balon udara itu datang, kondisi ibu kota sudah hancur berkeping-keping. Di tempat lain, Balar tertangkap oleh para perampok. Dan karena ketidaktahuannya, mereka memasukkan bahan peledak itu ke dalam sebuah api unggun. Jenderal Lin terus berusaha menyeimbangkan balonnya agar segera dapat sampai di ibu kota. Namun mereka diserang oleh beberapa Taotei dan membuat Jenderal Lin jatuh ke bawah. Untungnya William datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Jenderal Lin. Ribuan Taotei sudah menguasai ibu kota. Sialnya, balon yang ditumpangi oleh mereka menabrak sebuah atap. Setelah itu, Jenderal Lin pun langsung bergegas menghadap sang kaisar. Kaisar sempat marah karena mereka datang terlalu lama.
Lalu Tuan Wang pun mengatur strategi untuk menghancurkan Ratu Taotei. Mereka pun memasang bahan peledak pada Taotei yang kemarin mereka tangkap, lalu membiarkan Taotei itu untuk menghampiri sang ratu. Dan rencana itu pun dimulai. William, Komandan Lin, Tuan Wang, dan beberapa prajurit lainnya menggunakan terowongan bawah tanah untuk menjalankan rencana mereka. Namun naas, beberapa prajurit terluka akibat serangan Taotei yang ada di atas mereka. Meskipun demikian, Tuan Wang dan William pun masih terus melanjutkan rencana mereka. Seorang prajurit pun mengorbankan dirinya untuk menghadang para Taotei yang berusaha mendekat ke sana. Di sana, Taotei yang sudah dipasangi bahan peledak pun dilepaskan. Taotei itu langsung menuju kepada ratunya. Rencana terakhirnya yaitu memberikan api pada tubuh Taotei yang sudah dipasangi bom tadi. William dan Jenderal Lin pun naik ke atas pagoda agar mereka mendapat bidikan yang jelas. Di atas sana, William mulai memanah ke arah sang ratu. Namun sayangnya pengawal sang ratu berhasil menghalau tembakan William. Di bawah sana, Tuan Wang tak mampu lagi menahan ribuan Taotei yang datang ke sana. Lalu ia pun melemparkan batu magnet yang ia pegang kepada Jenderal Lin. William dan Jenderal Lin pun naik lebih tinggi untuk mendapatkan posisi bidikan yang lebih baik. Namun serangan itu tetap saja gagal karena dihalangi oleh pengawal sang ratu. Ratu Taotei yang melihat posisi William langsung memerintahkan pasukan Taotei-nya untuk pergi ke arah pagoda William. Sehingga kini ribuan Taotei sedang menuju ke arah mereka. Jenderal Lin pun memutuskan untuk bergelantungan dan kali ini ialah yang akan menyerang sendiri Ratu Taotei tersebut. Serangan Jenderal Lin pun berhasil dan seketika ledakan besar pun terjadi di sana. Mereka berdua pun berhasil selamat dengan berpegangan pada sebuah atap pagoda. Dikarenakan sang ratu telah tewas akibat ledakan tadi, semua Taotei pun menjadi tak berdaya dan mereka pun berhasil menyelamatkan ibu kota. Singkat cerita, William pun mendatangi Tofar yang sudah tertangkap. Di sana, William memberitahu bahwa ia bisa membawa semua bubuk hitam yang ia mau atas usaha yang ia lakukan. Namun ia mengatakan kepada Tofar bahwa mereka menyuruhnya memilih antara membawa bubuk hitam atau menyelamatkan sahabatnya. Dan ternyata William lebih memilih Tofar sahabatnya daripada bubuk hitam tersebut. Kemudian William pun berpamitan kepada Jenderal Lin dan mengatakan kalau ia akan segera pergi dari sana. Dan film pun ditutup dengan kepergian William bersama dengan Tofar. Film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in next video. Bye-bye!